Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan kepada yang terhormat Bapak Fuad Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah fisika superkonduktor. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tipe-tipe superkonduktor. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Rahmat Widayat M021705 58, kedua ada Tina Sasmi M021772, dan yang ketiga ada saya sendiri Umi Rosidah M021773, kemudian ada Yulia Indriani M021779, dan yang terakhir ada Yusuf Anggara Aji M02178081. Next. Seperti yang kita ketahui bersama, tipe-tipe superkonduktor dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan medan magnet, dan yang kedua berdasarkan temperatur kritis. Next. Nah, berdasarkan medan magnetnya, tipe superkonduktor dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu tipe superkonduktor tipe 1 dan superkonduktor tipe 2, di mana superkonduktor tipe 1 ini merupakan bahan superkonduktor yang sempurna menolak medan magnet sampai pada batas medan magnet tertentu, kemudian berubah menjadi normal. Nah, medan magnet yang diperlukan untuk menghilangkan superkonduktivitas atau memulihkan resistivitas normalnya disebut sebagai medan kritis. Superkonduktor tipe 1 ini memiliki karakteristik resistivitas bernilai 0 dan material menjadi diamagnetik sempurna ketika di bawah medan kritisnya dan sifat superkonduktivitasnya hilang ketika di atas medan kritisnya. Dan yang selanjutnya itu ada superkonduktor tipe 2. Nah, superkonduktor tipe 2 ini memiliki dua medan magnet kritis, yaitu Hc1 dan Hc2. Pada medan lemah atau di bawah Hc1, material akan bersifat diamagnetik sempurna atau menyerupai superkonduktor tipe 1. Dan di atas Hc1, flux sebagian menembus ke dalam bahan sampai bidang kritis atas. Dan di atasnya Hc2 itu, material kembali ke keadaan normal. Dan yang terakhir, di antara Hc1 dan Hc2, superkonduktor dikatakan dalam keadaan campuran. Next. Selanjutnya, grafik hubungan antara magnetisasi terhadap medan magnet. Berikut ini terdapat 3 kondisi atau 3 keadaan terjadinya material superkonduktor berpengaruh terhadap magnetisasi. Untuk daerah yang pertama merupakan daerah dengan keadaan efek Manser, di mana efek ini akan menghasilkan magnetisasi yang melawan medan magnet, sehingga M sama dengan min H, di mana material dengan efek Manser ini memiliki nilai suseptibilitas yang negatif, maka material superkonduktor tersebut termasuk ke dalam diamagnetik yang sempurna, karena medan magnet di dalam superkonduktor dilemahkan oleh magnetisasi yang diinduksi dengan orientasi orbital elektron berlawanan arah dengan medan magnet luar. Kemudian untuk daerah 2 merupakan daerah campuran di mana material akan bersifat superkonduktor dan material biasa atau material normal. Kemudian untuk keadaan 3 merupakan keadaan di mana material tidak memiliki sifat superkonduktor atau menjadi material normal. Selanjutnya, next. Selanjutnya hubungan antara medan Hc terhadap suhu kritis Tc, di mana karakteristik dari superkonduktor salah satunya berupa sifat diamagnetik yang sempurna. Hal ini dapat terjadi karena ketika suhu superkonduktor berada di bawah suhu kritisnya atau di bawah suhu Tc, superkonduktor akan bersifat memiliki keadaan efek Manser. Seperti pada tipe pertama, daerah ditandai dengan SM merupakan daerah Manser, kemudian untuk daerah yang ditandai N merupakan daerah normal, sehingga untuk tipe 1 terjadi efek Manser dan keadaan normal. Kemudian untuk superkonduktor tipe 2 terjadi 3 keadaan, di mana terjadi keadaan efek Manser, kemudian efek vortex phase atau keadaan campuran, kemudian keadaan normal. Nah, dari hubungannya antara suhu dengan vortex, ketika
untuk suhu dengan HC di bawah suhu kritis, maka vortex akan menghindari atau medan magnet akan menolak masuk ke dalam material superkonduktor, sehingga seperti pada gambar yang atas paling kiri. Kemudian untuk keadaan campuran, karena terjadi sifat superkonduktivitas tetapi juga ada normalnya, sehingga vortexnya hanya sebagian saja yang masuk ke dalam material. Kemudian untuk yang terakhir, keadaan normal, medan magnet akan flux akan masuk ke dalam material, sehingga vortexnya masuk semua ke dalam bahan superkonduktor, seperti itu. Selanjutnya. Nah, kemudian ada tipe superkonduktor berdasarkan parameter Ginzburg-Landau. Persamaan Ginzburg-Landau dapat memprediksi panjang penetrasi London atau lambda dan panjang koherensi superkonduktor. Nah, rasio dari panjang penetrasi lambda dan panjang koherensi superkonduktor tersebut disebut dengan parameter Ginzburg-Landau. Nah, parameter inilah yang dapat menunjukkan jenis superkonduktor. Pada superkonduktor tipe 1, kappa memiliki besar antara 0 sampai 1 per akar 2. Sedangkan pada tipe 2 memiliki parameter Ginzburg-Landau di atas 1 per akar 2. Selanjutnya. Nah, kemudian ada tipe superkonduktor berdasarkan suhu kritisnya. Ya, superkonduktor berdasarkan suhu kritisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu superkonduktor suhu rendah dan superkonduktor suhu tinggi. Superkonduktor suhu rendah itu memiliki suhu kritis di bawah suhu nitrogen cair, yaitu sekitar 77 Kelvin, sehingga untuk memunculkan sifat superkonduktivitasnya, material tersebut diinginkan menggunakan nihilium cair. Sedangkan untuk yang kedua itu superkonduktor suhu tinggi itu memiliki suhu kritis yang di atas suhu nitrogen cair, sehingga cukup digunakan nitrogen cair untuk mendinginkan sehingga muncul sifat sumber konduktivitasnya. Selanjutnya terdapat contoh superkonduktor bersuhu kritis rendah yang memiliki suhu kritis kurang dari 77 derajat Kelvin yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari tabel tersebut dapat simpulkan bahwa suhu kritis terendahnya yaitu adalah TMTSV2PF6 yaitu sebesar 1,2 Kelvin untuk bahan organik dan helium yaitu sebesar 4 Kelvin untuk bahan anorganik. Next. Selanjutnya terdapat dua contoh superkonduktor bersuhu kritis rendah. Yang pertama ada superkonduktor berbahan organik dan berbahan air. Superkonduktor berbahan organik terdiri dari dua buah, yaitu TMTSV2 dan BDTETS2. Dengan gugus X dapat berupa gabungan sejumlah atom dan Untuk struktur molekulnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kirinya. Bagaimana kita ketahui kalau bahan organik memiliki sifat isolator, tetapi dengan struktur dan unsur yang pas dapat bersifat superkonduktivitas. Selanjutnya ada di sebelah kanan ada gambar struktur molekul NaO35COO2 dengan tambahan 3 buah atom H2O yang juga dapat bersifat superkonduktivitas dengan suhu kritisnya yaitu sebesar 5 Kelvin. Campuran senyawa ini cukup menarik karena mengandung air dan bersifat yang dapat bersifat superkonduktivitas. Next.
Selanjutnya ada contoh superkonduktor bersuhu kritis tinggi. Superkonduktor bersuhu kritis tinggi dapat dilihat pada grafik berikut ini. Yang dapat disimpulkan bahwa molekul Hg Ba2Ca2 memiliki Tc paling besar, yaitu sebesar 134 Kelvin, dengan struktur kristalnya yaitu tetragonal. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa ion-ion tersebut memiliki keberagaman, tetapi terdapat satu ion yang sama, yaitu ion cuprat atau CuO. Ion cuprat ini sampai saat ini belum diketahui mengapa dapat meningkatkan suhu dari suhu kritisnya. Tetapi saat CuO ini dihilangkan, maka ion-ion yang beragam tersebut kehilangan sifat superkonduktivitasnya. Next. Ya, selanjutnya berikut ditampilkan elemen superkonduktor pada tabel periodik unsur. Terdapat beberapa warna dalam tabel periodik unsur yang mengandung makna. Nah, warna merah seperti lithium, barium, artinya unsur sudah dapat menjadi material superkonduktor. Jadi, secara alamiah, unsur-unsur yang berwarna merah ini dapat digunakan sebagai superkonduktor. Kemudian, unsur-unsur yang berwarna hijau. Unsur dapat menjadi material superkonduktor pada tekanan yang tinggi. Selanjutnya, unsur yang berwarna kuning dapat menjadi superkonduktor apabila dimodifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, ini adalah contoh superkonduktor tipe 1. Ada beberapa material yang berbahan logam murni, seperti Al, Ln, Sn, Pb, dan Nb. Masing-masing memiliki temperatur kritis dan medan kritis yang berbeda-beda. Terlihat di dalam tabel bahwa niobium memiliki temperatur kritis dan medan kritis yang paling tinggi di antara logam murni lainnya, yaitu sebesar 9,2 Kelvin untuk temperatur kritis dan 2060 OE untuk medan magnet, untuk medan kritisnya. Selanjutnya adalah contoh superkonduktor tipe 2. Dapat dilihat di dalam tabel ada material NbTi, PbMOS, V3Ga, NBN, V3Si, NB3Sn, NB3Al, NB3AlGe, NB3Ge. Superkonduktor tipe 2 terbuat dari alloy atau campuran logam. Superkonduktor tipe 2 memiliki medan magnet kritis yang lebih tinggi. Kenapa memiliki medan kritis yang lebih tinggi? Karena superkonduktor tipe 2 memiliki pengaplikasian yang lebih luas. Nah, dari material-material yang disajikan di dalam tabel terdapat temperatur transisinya. Temperatur transisi ini menunjukkan transisi perubahan jenis perpatahan suatu bahan bila diuji pada temperatur yang berbeda-beda. Fenomena temperatur kritis berkaitan dengan vibrasi atom-atom pada bahan superkonduktor yang diberikan temperatur yang berbeda. Sehingga setiap material memiliki temperatur kritis yang berbeda pula dan memiliki medan kritis yang berbeda. Nah, di samping kanan terdapat struktur dari material Nb3Ge yang memiliki temperatur kritis sebesar 23 Kelvin. Berikut adalah referensi yang kami ambil untuk menyajikan presentasi mengenai tipe-tipe superkonduktor. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan terima kasih kepada Bapak Fuad telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan materi mengenai tipe-tipe superkonduktor.